Penelusuran Goa Cipicung ini semakin unik dan menantang. Kurang lebih 800 meter berjalan dengan kedalaman kurang lebih 50 meter dari permukaan tanah. Menurut Ferry, medan yang dilalui akan semakin ekstrim, serta jenis batuan yang tercipta akan semakin beragam. Kang, ini kok ada sungai di sini? Ini pertemuan sungai. Jadi sungai itu ada dua jenis, sungai yang dari luar masuk ke dalam, numpang lewat ke dalam gua. Kemudian ada lagi sungai yang airnya di dalam keluar. Kalau kita bilang ini sungai autogenik, jadi dia kumpulan dari tetesan air perkolasi, stalaktit itu dia netes, dia berkumpul menjadi sebuah sungai. Nah ini sungainya dia lebih jernih airnya. Ini air yang dari air luar? Tetesan, bukan, ini air yang dari tetesan air kapur, yang dari stalaktit. Ini air yang dari luar numpang lewat dari kali. Iya. Mereka ketemu di sini. Pertemuan arusnya di sini. Betul. Ini lebih keruh, kalau ini akan dia lebih jernih. Itu perbedaannya. Kalau untuk kondisi airnya bisa diminum atau? Sebetulnya kita nggak rekomendasi untuk diminum, walaupun dia kelihatannya jernih, tapi kadar CaCO3 atau kapurnya itu sangat tinggi sekali. Oke, kita jalan. Kondisi dasar goa yang pada awalnya kering beralih menjadi aliran sungai dan sedikit lumpur pada dasarnya. Ini? Ya. Sebetulnya kan ini memang sudah jadi sebuah tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa pengunjung, jadi memang banyak akhirnya dikorbankan, dia banyak kepegang oleh kami. Benar apa kata Ferry, medan yang dilalui semakin menantang dan berbahaya, diperlukan kewaspadaan ekstra. Saya mulai menerka-nerka, jalan yang dilalui semakin basah dan berair. Sebuah pertanyaan besar dalam benak saya, apakah ada tanda-tanda yang akan saya temui menjawab pertanyaan saya selama ini tentang Pantai Purba? Wow. Ini karena apa nih? Karena dia tetap tetesan dari air kapur. Layer ini pun dari kapur. Sebetulnya kalau kita pakai senter yang besar, dia ini tembus. Terus pandang, jadi memang udah kayak serpihan layer yang dari kapur. Ini kenapa nih, Kang? Nah, ini saya pakai karbit lamp, lampu karbit. Jadi sebetulnya ini bawahnya karbit, bentuk karbit. Ini 250 gram. Kemudian ini air. Air ini nanti dibuka kerannya gitu. Nah, karbitnya kan air bereaksi jadi sitil. Sitilnya menghasilkan gas. Jadi gas. Jadilah seperti ini. Gimana, Kang? Ya, ini air terjun di dalam gua. Jadi ini awalnya, dulunya prosesnya dia adalah sungai. Sungai itu panjang sampai ke tanah. Kemudian lantai dari si sungainya tuh retak. Retaknya tuh mulai masuk air. Dulu itu di era 90-an lebarnya baru sekitar 20 cm. Tapi karena terus air masuk ke dalam, dia terkikis, yang kembalinya tergerus. Tergerus terus, jadi? Terus dia masuk ke dalam terus. Ini nanti dia hilang. Dia masuk, dia belok, hilang. Nanti kita ketemu lagi nanti di sana dengan air ini. Udang yang saya temui ini walaupun memiliki mata namun tidak berfungsi, mengingat habitatnya sudah masuk ke dalam zona gelap abadi. Terkaan saya mengenai semakin dalam penelusuran goa ternyata salah. Yang saya kira udara di dalam goa akan berbau tak sedap dan suhu yang panas karena semakin jauh dari lubang mulut goa. Di sini, udara sangat dingin dan lembab menandakan bahwa oksigen masih tetap masuk dari lubang mikro yang jumlahnya ribuan.
Saya baru memahami bahwa dengan menggunakan sepatu boots ini banyak membantu terutama pada dasar-dasar yang berlumpur dan berair. Permukaan yang tidak rata dan cenderung tajam sangat cocok digunakan dalam penelusuran goa seperti di Kompleks Buni Ayu ini. Sejauh ini saya belum menemukan tanda-tanda serta bukti tentang Pantai Purba itu. Padahal perjalanan sudah melewati 2 jam lebih dan medan yang ditempuh semakin sulit. Namun Ferry yang tahu persis dan mengenal gua ini terus memberikan saya semangat. Ini kayak ganggang laut bentuknya ya, Kang? Iya, ini cetakan fosil dari tumbuhan laut dalam. Kita perkirakan ini jenis biota juga, tapi belum ada penelitian pasti. Berarti di sini terlihat bentuk-bentuk biota yang sudah memfosil, dan jika dilihat dari bentuknya, ini kita bisa temui di daerah pantai dan laut. Dan padahal kita sedang berada di kedalaman 58 meter ya, Kang, dari permukaan tanah. Dan ini diperlukan penelitian yang lebih dalam untuk mengetahui kebenaran tersebut, apakah daerah ini benar-benar dulunya menjadi kawasan Pantai Purba. Paling tidak, saya sudah menemukan jawaban bahwa informasi yang saya dapatkan ternyata benar. Kalau Kompleks Buni Ayu ini adalah Pantai Purba itu. Hal ini ditandai dengan penemuan fosil yang biasanya berada di daerah pantai. Akhirnya setelah 6,5 jam perjalanan ya, Kang Ferry, menyusuri gua sepanjang 1.500 meter, saya dapat pengalaman yang luar biasa. Bisa dilihat nih pesta lumpur, dan bisa melihat adanya bukti-bukti purbakala ya, Kang, yang terbentuk sejak ratusan juta tahun lalu. Saya merasa cukup puas saat akhirnya menemukan jawaban bahwa gugusan batuan purba Pulau Jawa tua yang tersebar di kawasan Sukabumi, Jawa Barat ini saling terkait. Ibarat menyusun sebuah permainan puzzle, saya harus lebih banyak lagi mengumpulkan data, informasi dan eksplorasi jika ingin mendapatkan susunan puzzle yang sempurna tentang kawasan peninggalan sejarah awal mulanya terbentuk lapisan bumi.